Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, juga istri beliau Ummuna Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup beliau, senantiasa menjaga beliau, menyehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kami hormati Dewan Guru Markaz Syariah. Di antaranya di sini ada Ustazah Syarifah Humairah Shihab dan Ustazah Syarifah Syekha Al-Hamid. Kami doakan juga Bu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, mempermudah urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salam penghormatan kami sampaikan kepada orang tua kami di sini. Ya, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kami doakan juga untuk orang tua kami yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, pada siang hari yang indah ini dan dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kaitan sholat dan rezeki. Jadi sholat dan rezeki ini ada kaitannya Bu ya. Sholat dan rezeki ini Bu, kaitan antara sholat dan rezeki itu tertera dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Thaha ayat 132. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat ini Bu, Allah menjelaskan tentang kaitan rezeki dan sholat. Jadi Allah nyatakan dalam ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mendirikan sholat, dalam melaksanakan sholat. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga sholat dan bersabar dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya Allah nyatakan, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepada kamu. Maksudnya Allah itu nggak minta rezeki dari kita. Allah memerintahkan kita sholat dan Allah nggak minta rezeki dari kita Bu. Selanjutnya Allah nyatakan lagi, nahnu narzuquka, Allah yang memberikan kita rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan kalian rezeki. Maksudnya Allah yang memberikan kita rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Nah, untuk memahami ayat ini Bu, nah jadi apa sih kaitan antara sholat dan rezeki? Kan ayat ini membahas ada sholatnya, ada rezekinya, terus apa sih kaitannya? Nah, tentu saja kita harus baca dari penjelasan Rasulullah SAW terkait dengan ayat Quran ini. Jadi apa sih yang Rasulullah lakukan? Apa sih yang yang ada dalam hadis Rasulullah terkait dengan ayat ini? Nah, berkaitan dengan ayat tersebut di atas Bu, dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razzaq radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala mendapatkan kesulitan rezeki, Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Lalu Rasulullah membawakan ayat tersebut di atas. Nah, jadi Rasulullah ini diceritakan Bu dalam kitab Musannaf, yaitu oleh Imam Abdul Razzaq radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah ini lagi kesulitan rezeki, lagi merasakan kesulitan rezeki, Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat.
dan Rasulullah membawakan ayat yang tadi, yaitu surat Toha ayat 132. Nah artinya Bu, kaitan sholat dan rezeki ini, sholat mendatangkan rezeki. Karena tatkala kesulitan rezeki kan Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk sholat. Nah berarti sholat ini mendatangkan rezeki. Subhanallah. Nah tentu saja ini menjadi pelajaran untuk kita semua Bu ya. Jadi tatkala mungkin kita ngerasa rezekinya lagi kurang, agak tertunda, maka dirikan sholat. Tentu bukan hanya sholat wajib Bu ya, yaitu termasuk sholat-sholat yang sunnah. Dan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Ya, jadi dari dalil ayat Quran tadi dan dari kisah Rasulullah tadi, sholat itu mendatangkan rezeki. Nah selanjutnya Bu, diceritakan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka sholat di kebun, suka sholat di kebun, sehingga Imam Al-Hafiz Al-Iraqi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kesunahan sholat di kebun ini yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di kebun itu ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah berkhulwat. Nah berkhulwat ini Bu, misalnya kayak kita beribadah di tengah keramaian sama beribadah di tempat yang sunyi kan beda Bu ya. Kalau kita ibadah di tempat yang sunyi kan bisa lebih mudah untuk khusyuk, hanya ada kita dengan Allah. Nah itu namanya berkhulwat. Jadi di tempat yang sepi, hanya ada kita dengan Allah, beribadah lebih khusyuk, itu namanya berkhulwat, yaitu menyendiri dalam beribadah kepada Allah. Nah sholat di kebun ini kata Imam Al-Hafiz Al-Iraqi kan sunnah Bu ya. Nah ini kesunahannya itu yang pertama, selain untuk berkhulwat adalah untuk mendatangkan keberkahan di kebun dengan keberkahan sholat. Jadi dengan keberkahan kita sholat di kebun tersebut, insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan di kebun tersebut. Nah apalagi mungkin ibu-ibu di sini yang tinggal di daerah pegunungan ini kan banyak yang punya kebun Bu ya. Kayak mungkin kita insya Allah dapat mengamalkan daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat di kebun. Yaitu selain untuk berkhulwat bisa dapat mendatangkan keberkahan bagi kebun tersebut dengan keberkahan sholat di kebun, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua yang ada di sini menjadi hamba yang senantiasa mendirikan sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita semua. Ibu-ibu yang saya cintai, tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.